Perkenalkan, nama saya Ilham Ansori dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan proses terjadinya fotosintesis. Sebelum ke materi, fotosintesis terbagi menjadi dua tahapan, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Dan di sini saya hanya akan menerangkan reaksi terang. Sebelum ke materi, kita harus tahu letak proses reaksi terang itu ada di mana. Jadi reaksi terang terletak di membran tilakoid. Nah, ini teh membran tilakoid. Nah, di sini ada PEKI, CYT, PC. Nah, jadi PEKI adalah plastoquinone, CYT adalah kompleks sitokrom, dan PC adalah plastocyanin. Di reaksi terang ada dua fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 disebut juga P700. Kenapa disebut demikian? Karena fotosistem 1 dapat menampung panjang gelombang cahaya sebanyak 700 nanometer, sedangkan fotosistem disebut P680. Demikian karena fotosistem 2 mampu menampung panjang gelombang cahaya sebanyak 680 nanometer. Nah, jadi di reaksi terang juga ada fosforilasi non siklik dan siklik. Sekarang saya akan menjelaskan tahapan non siklik dulu. Nah, dalam tahapan non siklik, foton atau cahaya masuk ke fotosistem 2. Karena masuknya fotosistem 2, elektron yang ada pada fotosistem 2 tereksitasi atau terangkat dan ditangkap oleh akseptor primer. Nah, kan sudah terangkat si elektron tadi. Jadi si fotosistem yang di sini tidak stabil atau tidak seimbang, maka terjadilah hidrolisis air atau penguraian air. Nah, dalam penguraian tersebut kita mendapatkan 2 hidrogen, setengah oksigen, dan 2 elektron. Nah, si oksigen ini, setengah oksigen dibuang ke luar untuk dihirup oleh kita. 2 hidrogen akan disimpan dulu dan 2 elektron akan dibawa ke fotosistem 2 untuk menstabilkan fotosistem 2 yang tadinya tidak stabil. Nah, kan tadi teh si elektron teh ditangkap oleh akseptor primer. Nah, lalu menuju ke plastoquinone, maju lagi ke kompleks sitokrom, dan maju lagi ke PC. Nah, PC plastocyanin, dan ditahan dulu. Dalam setiap tahapan maju ke sini, tiap tahapannya itu akan menghasilkan ATP. Nah, dan nanti ATP ini akan berfungsi untuk membuat NADPH. Nah, stop dulu ya. Sekarang kita akan menjelaskan di fotosistem 1. Kan tadi sama juga ya seperti tadi, si foton masuk ke fotosistem 1 dan dua elektron tereksitasi atau terangkat dan ditangkap oleh akseptor primer. Di sini tidak stabil dan akan membawa 2 elektron yang tadi disimpan di plastocyanin dibawa ke fotosistem 1 untuk menstabilkannya. Nah, kan di 2 elektron ini kan ditangkap oleh akseptor primer menuju ke ferredoxin dan akan menuju ke tahapan redoktase. Di tahapan ini ada ATP dan NADP plus. Nah, di NADP plus dan ATP ini akan menghasilkan NADPH dengan bantuan elektron, 2 elektron tadi. Nah, mungkin itulah. Jadi kesimpulan dari hasil fosforilasi non siklik adalah kita akan mendapatkan ATP, NADPH, dan O2 atau oksigen. Nah, sekarang saya akan menjelaskan fosforilasi siklik. Nah, fosforilasi siklik itu hanya terjadi di fotosistem 1, tidak seperti fosforilasi non siklik yang melibatkan 2 fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan 2. Jadi prosesnya itu seperti yang tadi, foton masuk ke fotosistem 1 dan tereksitasi dan diangkat dan ditangkap oleh akseptor primer. Nah, setelah diangkat maju ke sini ke kompleks sitokrom, maju ke PC, menghasilkan ATP dan kembali lagi ke
fotosistem 1. Jadi setelah tidak stabil kan karena perputaran tadi yang cepat, jadi tidak memerlukan hidrolisis, tidak memerlukan air untuk dihidrolisis. Nah, jadi dalam fosforilasi siklik hanya ada perputaran di fotosistem 1 dan siklik itu artinya perputaran. Jadi tidak perlu seperti fosforilasi non siklik yang membutuhkan 2 fotosistem. Dan kesimpulannya, hasil dari fosforilasi non siklik kita hanya mendapatkan ATP. Nah, seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tadi ngomong di dia